Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi Kak Yanti katakan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan yang adik-adik, malam hari ini kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memulaikan ibadah kita, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami mau pakai memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada, yang melaksanakan ibadah ini. Tuhan tolong, biarlah anugerah Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau memulaikan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, Kak Yanti mau tanya Kak Nika dulu nih. Kak Nik, Kak Nika kangen gak sama adik-adik yang ada di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini? Kangen banget Kak Yanti, udah lama gak ketemu sama teman-teman. Kangen banget ya? Ya. Sama. Kak Yanti juga kangen loh sama adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, Kak Yanti dan Kak Nika percaya kalau adik-adik semua yang ada di rumah pasti kangen juga sama teman-temannya. Nah kita mau menyapa satu sama yang lain nih. Kita naikkan pujian halo halo, hello hello. Haleluya. Kurang semangat gak? Suaranya gak kedengaran ya? Iya. Dari rumah-rumah lo gak kedengaran. Supaya suaranya bisa kedengaran sampai dari rumah-rumah, lebih semangat lagi ya. Nah kita juga yang ada di depan sini lebih semangat lagi ya. Halo halo hello hello. Puji Tuhan. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua gembira sebab selalu ada Yesus.
Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya lebih sungguh-sungguh lagi. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami rindu dengarkan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Kevin yang pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik semua kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memakai dan mengurapi guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini Ibu Supina akan bercerita yang saya ambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai yang kelima. Bahannya 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai yang kelima. Di situ nanti anak-anak bisa membaca bagi yang kelas SD dan yang bagi kelas balita bisa didampingi oleh mama papanya. Nah, anak-anakku, di situ diceritakan bahwa ada salah satu keluarga
Keluarga ini keluarga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, keluarga yang patuh akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu tema pada malam hari ini firman Tuhan yaitu tentang keberhasilan. Kata keberhasilan ini anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan tentunya menjadi suatu dambaan setiap orang, baik anak-anak, baik Bapak Ibu guru sekolah minggu, baik orang tua yang ada di rumah. Yang namanya keberhasilan ini suatu keinginan. Bagaimana supaya kita ini dapat berhasil? Nah, salah satu cerita yang sudah tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh ini, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini, saya ulangi, keluarga yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Namanya Uzia. Nah, Uzia ini anak-anak, ketika diangkat menjadi raja, berumur 26 tahun. Nah, setelah umur 16 tahun, diangkat menjadi raja, selama pemerintahannya kurang lebih 52 tahun. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, umur 16 tahun ini bukan umurnya untuk menjadi raja atau bukan umurnya untuk menjadi pemimpin. Tetapi mengapa Uzia diangkat menjadi raja? Untuk memimpin bangsa yang ada di Yerusalem. Satu hal anak-anak perlu diketahui, karena Uzia anaknya dengar-dengaran, patuh kepada orang tua. Nah, nama dari ibu Uzia ini bernama Ibu Yekolya. Nanti anak-anak bisa baca ya di dalam Alkitab ini. Dan ayahnya bernama Bapak Amasya. Nah, dari ketiga orang ini, ayah, ibu, dan anak, jadi Ibu Yekolya, Bapak Amasya, dan anak Uzia ini selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Uzia yang masih belia sekali untuk menjadi pemimpin yang ada di Yerusalem. Nah, demikian juga anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau belajar seperti Uzia, patuh kepada orang tua, menurut akan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, Tuhan memakai luar biasa. Demikian juga anak-anakku mau berusaha, ada tindakan untuk berusaha mencapai keberhasilan. Ingin selalu naik kelas, tidak pernah ketinggalan kelas. Ingin selalu menjadi juara, tidak ingin menjadi juara yang di bawah, juara 1. Ini keinginan anak-anak. Dan kita akan memberanikan diri mewujudkan. Bagaimana supaya kita dapat mewujudkan keberhasilan itu ada dalam hidup kita. Uzia sudah memberi teladan buat anak-anak, buat Bapak Ibu guru, buat kita semua. Yaitu dengar-dengaran. Begitu pula ketika kita diberi PR, amat terlebih selama pandemi ini kita sekolahnya dari rumah lewat online. Jangan terlalu mengandalkan ayah dan ibu. Mari belajar jujur ya, belajar jujur, mengerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa kita baru minta tolong. Jadi sifatnya orang tua mendampingi. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mulai sekarang belajar jujur, tidak berbuat curang sama sekali. Percaya anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari kelas balita, SD kelas 1 sampai kelas 6, kita nanti akan membuat berhasil. Nah, sekarang anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam Alkitab dijelaskan, bagaimana supaya kita ini dapat berhasil, untuk meraih cita-cita, untuk meraih keinginan kita. Kalau tadi Uzia melakukan
hal yang benar di mata Tuhan. Nah, sekarang tercatat di dalam kitab 2 Tawarikh 26 ini ayat yang keempat atau ayat yang kelima dikatakan hal yang pertama supaya kita dapat berhasil, yaitu mencari Tuhan. Ini hal yang pertama. Dan hal yang kedua dikatakan takut akan Tuhan. Kedua hal inilah anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan merupakan satu kunci untuk melangkah ke depan bagi kita semua, anak-anakku GPDI Theophilus, untuk mencapai yang namanya keberhasilan. Nah, dari cerita singkat ini yang saya ambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima, Ibu Supina tidak akan memberikan ayat hafalan, tapi Ibu Supina akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini dapat dijawab lewat grup kelas masing-masing, ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama orang tua dari Uzia? Kalau disebutkan orang tua itu pastinya ayah dan ibu. Pertanyaan yang kedua, umur berapakah Uzia diangkat menjadi raja? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat berhasil? Jawabannya tentunya sesuai dengan 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, Ibu Supina akan selalu menunggu seberapa besar respon anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, perhatikan, ada 3 hal pertanyaan yang harus dijawab. Dan anak-anak nanti bisa menjawab lewat kelas masing-masing, lewat grup masing-masing. Dan saya tunggu hasilnya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak kami bawa lebih jauh lagi. Untuk mencapai keberhasilan, kita selalu takut akan Tuhan. Dan kita selalu mencintai Tuhan. Ku cintai Yesus. Meskipun badai silih berganti,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pimpinanmu di dalam kami belajar memuji Engkau. Di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama anak-anak-Mu GPDI Theophilus Tuhan. Kami tahu Roh Kudus bekerja lewat anak-anak-Mu, lewat kami semua yang ambil pelayanan pada malam hari ini. Jadikan kami berkat Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Tuhan ajari kami senantiasa seperti keluarga Bapak Amasya, Ibu Yekolya dan Usia, selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, selalu takut akan Engkau, bahkan selalu mencari Engkau, dan Engkau akan membuatnya kami semua berhasil Tuhan, karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selalu kami berdoa Tuhan buat anak-anakku yang ada di rumah. Berikanlah mereka sukacita di dalam setiap hati. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan dalam kehidupannya dari hari ke hari. Berikanlah Tuhan mereka ketenangan Tuhan. Selama mereka didampingi oleh kedua orang tuanya. Tetap dekat kepada Engkau dan selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Biarlah kami percaya Tuhan, pelayanannya tidak akan sia-sia, tapi kami menjadi pelayanan yang Engkau berkati. Ini Tuhan, doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.